Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah wali songo. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan wali songo yang pertama di tanah Jawa. Cara beliau berdakwah adalah mendekati masyarakat dengan memperbaiki taraf hidup masyarakat saat itu. Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan membuka warung murah, pengobatan gratis, serta mengajari masyarakat bercocok tanam. Nah, cara ini terbukti untuk menarik hati masyarakat setempat untuk mengenal Allah lewat keikhlasan yang ditunjukkan oleh beliau. Nah, kesenian yang dikembangkan oleh beliau yaitu ada tembang suluk, gundul-gundul pacul, dan dalam bidang pendidikan yaitu ada pondok pesantren di Laren, Gresik. Yang selanjutnya yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki ayah seorang ulama dari Samarkand di Asia Tengah. Beliau datang ke Nusantara dan kemudian menikah dengan putri Bupati Tuban. Melalui saat itulah Sunan Ampel memiliki nama Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel berdakwah dengan memperbaiki moral masyarakat, yaitu dengan mengajarkan untuk menjauhi 5 hal tercela. Yang pertama yaitu tidak berjudi, yang kedua tidak mabuk-mabukan, yang ketiga tidak mencuri, yang keempat tidak menghisap candu, dan yang kelima tidak berzina. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Raden Makdum atau Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang dalang. Dengan memanfaatkan keahliannya, beliau mengadakan pertunjukan wayang untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dengan inilah yang membuat dakwanya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat pada waktu itu, yaitu melalui kesenian, gending, tembang tombok ati, dan suluk, dan tembang dermo. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri yang merupakan menantu Sunan Ampel ini memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan untuk berdakwah. Beliau juga mendirikan pesantren yang mendidik murid-murid bukan hanya dari Jawa, namun juga dari Kalimantan, Makassar, hingga Tidore. Hingga saat ini pesantrennya masih ada dan bernama Pesantren Luhur Malang. Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satunya yang paling dikenal hingga saat ini adalah Jublak-Jublak Suweng yang mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dalam mencari harta atau kebahagiaan. Beliau juga menciptakan Asmaradana dan Pucung. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sangat bijak dalam menyebarkan agama Islam. Beliau rutin mengadakan dakwah lewat pengajian, pesantren, serta memberikan petuah dalam menyelesaikan masalah. Sunan Derajat juga menggunakan kesenian tradisional gamelan Singo Mengkuk, menggunakan tembang pangkur yang diiringi oleh gending Jawa. Beliau juga menggunakan ritual adat tradisional untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah ini menggunakan budaya masyarakat setempat untuk mengajarkan agama Islam. Beliau lihai memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa yang sudah ada saat itu. Salah satunya adalah berdakwah menggunakan wayang kulit dengan menyajikan cerita yang berbau Islam.
Beliau juga menciptakan lagu Lir Ilir serta beduk yang digunakan untuk memanggil umat muslim untuk sholat. Selain itu juga menciptakan tembang Dandang Gulo. Selain itu Sunan Kalijogo juga menciptakan budaya gerbek maulid di Demak untuk memperingati kelahiran Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Jafar Shadiq atau Sunan Kudus. Para wali sebenarnya sangat kesulitan untuk mencari pendakwah ke Kudus karena karakter masyarakat yang masih sangat teguh untuk memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Kudus kemudian mendekati masyarakat dengan cara yang sangat halus. Beliau menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha untuk menyebarkan Islam. Hal tersebut tampak dari bangunan menara masjid yang beliau bangun di Kudus, yang bentuknya mirip pura atau candi. Selain itu, beliau juga menambahkan seekor sapi di halaman masjid untuk menarik simpati masyarakat setempat. Sapi merupakan hewan suci bagi pemeluk Hindu. Beliau melarang mengikutinya untuk menyembelih sapi saat Idul Adha, serta menceritakan kisah dalam surat Al-Baqarah sapi betina. Berkat strategi yang lembut itu, banyak warga yang terpikat dan kini Kudus dikenal sebagai salah satu kota santri. Kesenian yang beliau kembangkan yaitu cerita agama Mas Kumambang dan Mijil. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijogo. Ini meniru cara dakwah ayahnya menggunakan pendekatan budaya Jawa. Sunan yang dimakamkan di Gunung Muria, Kudus ini tak lantas mengharamkan tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Cara beliau berdakwah dikenal dengan nama Tompongeli yang artinya yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Beliau lebih senang berdakwah di masyarakat di daerah pelosok dengan menggunakan kesenian Jawa. Beliau juga menciptakan tembang Macapat yaitu Sinom dan Kinanti adalah tembang yang digunakan untuk mengajak umat mengamalkan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Beliau adalah cucu Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Ini berdakwah menggunakan alkulturasi budaya. Beliau tidak menggunakan bahasa Arab namun menggunakan adat dan budaya lokal lewat kesenian daerah. Misalnya adalah dengan menggunakan gamelan sekaten untuk mengundang keramaian di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan gamelan tersebut harus membayar dengan 2 kalimat syahadat. Karena itulah gamelan sekaten sebenarnya berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weono tekan marang wong kang wuta, weono mangan marang wong kang luwe, weono busana marang wong kang uda, weono ngiyup marang wong kang godanan. Baik Raden Qasim. Nah, maksud dari filosofi ketujuh ini adalah berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tak punya malu, serta berikanlah perlindungan kepada orang-orang yang menderita. Ya anak-anak, sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di pertemuan berikutnya.